Gimana caranya membuat output dua proyektor menjadi satu, yang mana konten full, konten tengah, dan konten wing itu bisa berbeda-beda. Halo guys, kembali lagi dengan saya Agus Rifki. Kali ini saya akan membahas terkait requestan bahwa bagaimana kak caranya dua proyektor menjadi satu tampilan dengan konten yang berbeda-beda. Konten full seperti ini, konten full tengah yang berbeda. Ini ketika kita sedang sambutan, jadi bisa berbeda konten. Kosong, kita bisa menyesuaikan sambutan, santunan, tilawatil Quran, ataupun bahkan bisa untuk prosesi live cam ya. Misal live cam drone seperti ini juga bisa. Live cam seperti ini. Live camnya sedang off, jadi kita pakai konten-konten wing yang berbeda-beda. Oke, bagaimana caranya? Langsung saja kita praktekkan bersama-sama. Oke, pertama-tama kita buat composition baru. Kita new saja, terus yang lama saya save. Oke, ini masih kosong semua. Pertama, karena di preview atau di full content atau full screen itu kita untuk dua proyektor ini kan resolusinya saya anggap untuk inputnya yaitu 1920 1080 atau ukuran HD. Nah, karena dua layar jadi satu, bagian kiri dan bagian kanan, maka untuk konten fullnya kita di 380 ya. Kita ke setting, compositionnya kita ubah 920 kali 2. Kita harus gunakan kalkulator untuk hitung-hitungannya. Oke, kalkulator 1920 kali 2, 3840. Jadi kita panjangnya itu 2 full HD atau 2. Dan sebisa mungkin konten untuk full itu ukuran ini ya, karena kita hanya dimensi panjangnya aja yang 2 kali lipat, tapi untuk tingginya sama. Jadi untuk tingginya kita tetap di sini ya, apply. Oke. Nah, ini kan belum kelihatan, saya ganti dulu jadi composition, sumbernya composition. Oke, ini udah ya, composition ini panjang sama dengan previewnya. Kita hilangkan dulu ini nanti bisa kita tambahkan lagi kalau sudah. Oke, yang pertama biasa kita setting dulu untuk displaynya. Nah, anggap saja saya buang semuanya, kita dari awal aja. Oke, slicingnya saya buang semuanya. Kita mulai dari awal, berarti saya buka slice yang kosong. Oke, ini anggap aja kosong ya, save dulu. Oke, yang pertama kita butuh yang namanya wing kiri, wing kanan, tengah, sama full. Oke, berarti untuk slicing kita buatkan ada 3 ya, satu sisi ada 3. Oke, pertama kita main di kanan dulu. Kanan berarti kita buat untuk wing, sorry, kita fokus ke kiri dulu ya,
biar kalian nggak bingung, biar teman-teman nggak bingung. Kiri, oke. Ada kiri, slice nya kita wing kiri. Bebas teman-teman mau kasih wing kiri atau nama yang lain. Oke, kita wing kiri itu adalah setengah dari proyektor kiri. Jadi dari width ini setengah dari 9. Kita pakai kalkulator lagi, ternyata tidak bisa, jangan sampai. Oke, kelihatan nggak? Aduh, juga nih. Oke, 19 20 dibagi 2, 960. Berarti wing kiri lebarnya hanya 196, sorry, 960. Oke, nah di paling kiri caranya manual bisa, tapi manual bisa seperti ini, tinggal di sini. Tapi cara gampangnya biar cepat, misal posisi di tengah, kita tinggal ubah left-nya. Left ini dihitung dari sisi kiri, ini ya. Jadi kita tempatkan dia di titik 0. Oke, sudah. Nah, terus kita buat lagi duplikat juga nggak apa-apa, biar kalian nggak pusing. Saya buatkan dari baru. Slice kita kasih tengah kiri, tengah kiri. Oke, tengah kiri, sama ukuran tengah kiri adalah setengah dari ukuran proyektor kiri. Oke, jadi kayak tadi, atau seperempat dari composition. Jadi sama kayak tadi, 1920 bagi 2, yaitu 960. Maaf ya guys, lagi agak pilek jadi suaranya mungkin agak berbeda. 960, oke, enter. Nah, ini posisinya 960, posisinya di tengah-tengah composition, sedangkan kita butuh adalah persis samping wing kiri. Oke, samping wing kiri berarti ukuran wing kirinya berapa? 960. Berarti posisi tengah kiri harus setelah 960. Oke, sudah. Oke, terus kita butuh yang namanya full. Oke, kita baru lagi. Oke, catatan. Full ini kan harus menampilkan dua-duanya. Jadi kita ganti nama dulu. Full kiri. Nah, full kiri adalah jumlah full dari layar kiri, 1920. Nah, posisi ini kembali lagi. Ini karena kita mulai dari awal, posisi awal full kiri, jadi posisinya kita tempatkan di 0. Oke, jadi saling bertumpuk ya. Nah, catatan nih, biar nanti ketika kita nampilin full kiri, kalau kita posisi di full kirinya di atas, nanti tengah dan wing kirinya tetap tidak kelihatan, karena full kiri nutupin semuanya. Bisa-bisa mungkin full ini kita taruh di paling bawah. Jadi ketika full kiri sedang main, kita mau nampilin wing sama tengah, nanti tetap tengah dan kiri bisa kelihatan. Oke, lanjut kita buat screen kanan. Nah, ini perlu diubah. Kita punya proyektor hanya ukuran 190, tapi proyektor realnya sebenarnya berbeda-beda, menyesuaikan nanti pengaturannya di output. Kita setting untuk ininya di sini. Oke, terus nah sama kita buat wing, jangan, tengah kanan.
tengah kanan. Oke, ukuran tengah kanan adalah setengah dari total resolusi proyektor. Berarti 192 bagi 2, 160. Itu setengah dari ini ya. Ini screennya ini. 1920 setengahnya. Atau lebarnya itu setengah dari screennya ya. Oke. Nah, ini hitungannya kan pakai composition. Jadi posisinya adalah setelah 1920. Jadi 960, 960. Berarti cara cepatnya ya 1920 dari kiri. Dari hitungannya dari kiri. Oke. Lanjut, kita tambah lagi slash untuk wing kanan. Berapa nama dulu? Kok kanan lagi? Oh iya benar. Wing kanan. Oke, ini kanannya kita ubah dulu. Kanan. Kita lihat kanan ini full, ukurannya hanya ukuran screen ya. Oh sorry, setengah dari ukuran screen 960. Kalau full nanti baru ukuran screen. Oke, nah posisinya yaitu 960 kali 3. Tiganya dari eh, wing kiri, tengah kiri. Oke, ada keliru, tengah kiri ya harusnya 960 tetap. Nah, kalau mau pindah perhatikan ya, ini posisinya lagi di mana karena salah. Untuk wing berarti tengah dulu, tengah kanan itu di 1920. Nah, wing kanan itu paling kiri sebenarnya. Berarti kita hitung-hitungan lagi. 960 kali 3 yaitu 3 slice 2880. 2880. Jadi full ya, jadi full. Oke, kita tambahin lagi slice untuk full kanan. Nah, full kanan kita pindah ke paling bawah. Sudah itu full kanan yaitu ukuran full proyektor kanan. Oke, sudah. Nah, untuk posisinya itu kali 2, hitungannya dari kiri ya. Berarti ini posisikan setelah garis tengah ini. Sedangkan di sini ada 2, yaitu wing kiri udah ada, tengah kiri udah ada. Berarti kita di ukuran 1920. Oke. Oh, salah lagi. Bisa di back kok bisa. Kita kan mau pindah full kanan. Banget, Pak. Perlu diperhatikan teman-teman ya. 1920. Oke. Oke, untuk ini udah selesai. Untuk slicingnya seperti ini. Kalian tinggal screennya ini tinggal kalian cocokkan dengan device-nya ya. Nanti device proyektor 1, proyektor 2. Oke. Oke. Tanya nih. Masukkan konten. Nah, ini salah satu tips dan trik juga ketika kalian perform sebisa mungkin untuk media konten-kontennya dipisah ya. Dipisah mungkin pakai SSD eksternal. SSD kan read-nya lebih kenceng daripada hard disk. Jadi udah pakai SSD, terus colokannya udah yang USB versi 3 yang sudah gigabit per second, lebih ringan lagi. Udah gitu di convert lagi menjadi di resolusi atau dengan apa saya lupa deh untuk
formatnya ya. Udah saya pernah bahas sih untuk konten itu. Nanti kalau bingung kalian komen-komen aja ya. Oke, kita masukkan looping full screen di sini. Oke, nah ini tapi nanti kalau seperti ini di outputnya itu masih jadi satu. Teks ground. Nah, ini masih masih sendiri-sendiri, masih belum sesuai yang kita inginkan. Tuh kan, masih belum sesuai yang kita inginkan. Dia masih full, nih, tabrak dan lain sebagainya. Nah, ini salah satu caranya biar setiap konten bisa kita beda-bedakan. Oke, pertama untuk kita sepakati untuk layer 1 itu saya buat untuk full screen. Full screen kenapa saya taruh bawah? Biar nanti tumpukan dari ini full screen kalau posisinya di paling atas nanti ketika tombol scrollnya video lagi naik semua, yang wing dan yang tengah tidak muncul kalau posisinya si fullnya ini di paling atas. Makanya saya jadi kan kayak layer Photoshop ya, di bawah nanti akan ditutup dengan layer yang di atasnya gitu. Kalau fullnya di atas nanti yang tengah hanya yang tengah kan hanya sebagian aja, yang wing juga sebagian, jadi enggak tetap nggak muncul karena ketutup full sama konten yang full. Oke, looping looping kosong. Nah, yang dimasuk looping kosong ini buat nanti nempatin di tulisan-tulisan sambutan dan lain sebagainya. Nah, ini harusnya tengah gitu. Oke, kita sepakati untuk fullnya kita full kita untuk jadi untuk layer full ini dikhususkan untuk materi-materi full sesuai ukuran kita. Jadi nanti ngeklik ini dua proyektor punya bagiannya masing-masing. Jadi proyektor kiri nampilin nampilin konten pecahan dari full ini, jadi setengah dari konten ini ya. Jadi yang kiri nanti nampilin bagian kiri, yang kanan bagian kanan tuh. Dan untuk ini saya untuk layer 2 saya ganti jadi tengah, khusus untuk ini adalah bagian-bagian tengah. Nah, nanti dia posisinya di tengah sini. Nah, oke, ini kalau full screennya di paling atas ini nggak nampil karena bakalan ketutup full. Kalau ini posisinya gambarnya alpha atau kosong, transparan belakangnya, jadi bisa, itulah enaknya Rasholum dibanding untuk tampilin itu ya. Dari Vmix itu harus yang udah jadi. Ini masih kita bikin backgroundnya satu, tapi bisa untuk beberapa konten kayak ini ya. Oke, lanjut. Untuk yang ini kita untuk wing, kita rename, kita tulis wing. Oke, terus ada PR nih, gimana caranya yang wing ini bisa di bagian wing sini.
belum habis. Kita lihat outputnya, advance-nya. Nah, dia masih pakai composition. Jadi tampilannya masih default apa yang ditampilkan yang kita klik di layar tadi. Nah, gimana caranya untuk biar mereka kontennya sendiri-sendiri nih? Oke, caranya gampang banget ya. Oke, untuk tengah ini kita input source-nya pakai layar tengah. Oke. Nah, jadi maksud dari sini gini nih. Ini tengah kiri. Tengah kiri ini kan full backdrop acara dua proyektor. Nah, dua proyektor ini hanya mencakup 1920. Nah, tengah kiri dia hanya untuk hanya menampilkan separuh dari konten tengah. Makanya konten tengahnya saya bagi dua nih. Harusnya kan 3 proyektor. Satu ini proyektor satu, proyektor dua untuk khusus untuk tengah, proyektor 3 untuk wing kanan. Tapi karena keterbatasan alat, jadinya kita sistem pakai dua full dua, terus yang tengah kita bagi dua nih. Jadi yang tengah kiri diambil oleh proyektor kiri, yang tengah kanan diambil oleh proyektor kanan. Sama ini kita ambil tengah. Oke, coba kita lihat ya. Saat ini saya lagi nggak ada proyektornya, jadi kita bisa review pakai ini. Nah, ini screen satu. Oke, screen satu seperti ini. Oh, sorry. Ini karena si outputnya belum kita cek ke conversation dulu deh. Nah, harusnya si matchnya harusnya ikut juga nih. Match input harusnya nah ini jangan lupa ya, outputnya harus di matchin dulu. Nah, kalau enggak biasanya walaupun input udah di setting, output atau muncul di proyektornya masih settingan pertama. Nah, kita coba apakah si kiri sudah berhasil. Oke, sudah ya, sudah berhasil yang kiri. Oke, selanjutnya nah mau coba untuk bagaimana tampilannya seperti ini. Oke, udah kelihatan ya. Coba bagaimana wingnya? Apakah sudah? Belum. Wingnya masih full di tengah. Kenapa begitu? Karena kita belum setting di outputnya untuk wingnya, masih composition. Jadi composition itu masih umum, masih tampilan apa yang diklik atau apa aja yang tampilan defaultnya. Oke, kita pindah ke wing. Oke, wing kanan pun sama. Oh, sorry, salah lagi. Kita kembalikan ke position. Bisa mungkin kita posisikan si pas ngerubah ini ada di input selection untuk merubah merubah sumber atau input source-nya ya. Nanti di outputnya kita tinggal matchkan saja. Oke, ini sudah. Terus yang kanan juga kita perlu pindahkan ke kanan. Ya, sudah semua. Oke, sekalian ini full kita ambil konten-kontennya dari si full. Oke, kita save.
Nah, kita resizing nih. Kita pindahkan aja. Kita setting manual. Oke, seperti ini. Ini untuk screen kiri. Nah, gimana nih kita monitor tampilan untuk screen kanannya? Gampang, kita tinggal duplikat aja untuk screen monitornya. Nah, ini kan masih model tab gini ya, kita pindahkan dulu nih sejajar, hati-hati. Oke, sejajar seperti ini, kita tinggal ganti dengan kanan. Oke, kita salah lagi atau lupa lagi dengan yang namanya match. Sudah benar, kanan sudah benar, wing kanan udah benar. Nah, lupa untuk mematchkan wingnya. Kanan masih belum cocok. Coba kita lihat untuk kanan. Oh, ternyata kanannya posisinya kali ya. Oh, kanannya dia kembali ke default lagi. Jadi kita harus setting dulu. Berarti di 0. Wing berarti ada di wing. Wing kanan posisinya di paling kanan. Berarti 90. Oke. Terus kanannya kita ubah posisinya di 0. Oke, cocok. Full screennya 0 lagi. Oke, bentar dulu. Oh, sorry. Kayaknya enggak. Kanannya masih belum pas. Oh, salah. Nah, apakah sudah semua? Kita cek satu-satu. Oke, save. Oke, sudah semuanya. Untuk preview kita lihat looping. Wih, ada apa nih di bagian kanan? Masih belum full. Berarti untuk output advance kanannya wing sudah wing. Perlu di lagi nih. Sebentar, untuk kanan saya agak lupa nih. Ses fill. Yang kanan masih belum muncul. Ada kesalahan. Ada. Oh, sepertinya saya salah di sini nih. Hmm. Oke. Oke. Oke, untuk kanan, wing kanan nih, saya agak lupa. Coba saya clearkan dulu.
Ada trouble, jangan lupa di save ya. Oke, gitu caranya ya. Nanti pokoknya sebenarnya udah bener nih untuk wing kanan, tapi belum muncul. Jadi perlu saya telusurin lagi untuk wingnya. Sebenarnya ada di advance deh, kelirunya. Kiri tengah, wing kiri, full kiri. Oke, oh, nah ini yang sering saya bilang, eh karena tengahnya muncul, nah tengahnya kita posisikan di sini. Harusnya sih ya, masih sama. Oh ya, udah hilang. Coba kita tempatkan di sini. Play. Saya agak lupa nih untuk bagian ini. Kenapa si kanan nggak keluar? Kenapa kanannya nggak keluar? Kayaknya kanannya wing kanan. Hmm, hmm. Wing sudah benar. Sumbernya dari wing. Tengah kiri sudah benar. Tengah kanan betul. Karena betul wing kiri kayaknya ada kesalahan di sini deh. Hmm. Oh, kontennya kelewat jauh kah? Tidak. Coba kita lirik yang oke, ternyata apa ya? Masih belum. Coba kita pakai wing lagi. Ada yang kelewat kayaknya. Tadi settingan. X. Udah benar semua. Tekan di tengah. Ganti wing. Di match kan. Itu jadi PR saya ya. Nanti kalau sudah bisa saya infokan lagi. Oke. Oke, akhirnya ketemu nih cara gimana eh si wing ini bisa nempatin wing kanan dan wing kiri. Kita posisikan layer wing, terus
wing kiri kita lempar ke layernya. Nah, ini kan ada slash di sini, baru slash kiri kita tambahin slash kanannya juga, tarik di menu slash, kita tarik ke kanan. Oke, ternyata berhasil. Oke, jadi ketika live cam nanti bisa muncul logo seperti ini, tengahnya misal kita mau kosongan, ini kalau full seperti ini, misal kosongan, nanti ada doa penutup dari ini. Oke, yang belum paham atau belum bisa, itu bisa komen-komen di kolom komentar ya. Oke, terima kasih. Sampai ketemu. Jangan lupa like, comment, and subscribe biar saya semangat buat konten dan menjawab pertanyaan teman-teman yang saya tahu ya. Mungkin saya lebih tahu terlebih dahulu. Kita sama-sama belajar, sharing-sharing. Oke, gitu aja. Sampai ketemu di lain kesempatan.